Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat mata kuliah metode numerik bersama saya Fitri Azana Kumala. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Setelah kita mempelajari metode Gauss dan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, maka kali ini kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk sistem persamaan linear yang terdiri dari banyak persamaan dan tidak mempunyai bentuk tridiagonal dan pentadiagonal, teknik-teknik langsung menjadi tidak efisien dalam komputasi karena ukuran matriks yang besar. Oleh karena itu, untuk problem semacam ini, teknik-teknik iterasi lebih efisien dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar. Teknik iterasi selalu dimulai dengan suatu vektor awal, yaitu x 0 yang diasumsikan. 0 di sini menggambarkan iterasi ke 0, yaitu nilai x pada saat iterasi ke 0. Berdasarkan nilai vektor x 0 tersebut, maka kita dapat menentukan nilai vektor x pada iterasi selanjutnya, yaitu iterasi pertama. Sehingga di sini kita akan mencari nilai x1 ini berdasarkan nilai x0. Nilai vektor x1 ini diharapkan lebih mendekati nilai x yang merupakan vektor solusi. Dan dengan menggunakan vektor nilai x1 ini, kemudian kita dapat menghitung nilai dari x2. Nilai vektor x2 diharapkan lebih baik daripada nilai vektor x1. Dan di sini iterasi akan dihentikan sampai nilai vektor xn yang diperoleh berada dalam toleransi yang diinginkan. Yaitu di sini nilai galatnya, yaitu harga mutlak dari xn dikurangi xn-1 lebih kecil daripada epsilon. Ketika nilai galat ini lebih kecil dari epsilon, maka iterasi akan dihentikan dan akhirnya diperoleh nilai vektor xn. Selanjutnya, penentuan telah tercapai konvergen atau tidak itu merupakan keputusan yang dibuat. Perlu diketahui bahwa tidak semua sistem persamaan linear jika dipecahkan dengan teknik iterasi ini akan mendekati solusi sebenarnya atau konvergen. Bisa saja ketika kita melakukan iterasi, maka akan menjauhi solusi yang sebenarnya atau dengan kata lain divergen. Selanjutnya, syarat utama untuk sistem persamaan linear bisa konvergen adalah koefisien matriksnya harus diagonal dominan. Suatu sistem yang tidak bersifat diagonal dominan maka dapat dijadikan menjadi matriks yang bersifat diagonal dominan dengan mengatur posisi lajur. Selain itu, jumlah iterasi untuk mencapai konvergen tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah tingkat dominan dari koefisien pada diagonalnya, dan yang kedua adalah vektor tebakan awal. Yang ketiga, algoritma yang digunakan. Dan yang keempat adalah kriteria konvergensinya. Matriks yang diagonal dominan, maka di sini harga mutlak dari AII ini lebih besar atau sama dengan harga mutlak dari sigma AIJ, di mana di sini yang berjalan adalah J-nya, di mana I tidak sama dengan J. Kita tahu bahwa tidak semua matriks itu bersifat diagonal dominan. Sebagai contoh, misalkan di sini ada matriks yang berukuran 3 kali 3, di mana elemennya adalah negatif 8, 2, lalu di sini adalah 9, ini 6, lalu negatif 1, 0, di sini 2, negatif 4, di sini 8 ya. Kita lihat di sini untuk harga mutlak dari A11 yaitu harga mutlak dari negatif 8, hasilnya adalah 8. Akan kita cek selanjutnya jumlahan dari A12 ditambah A13. Ini hasilnya adalah 2 ditambah 9 yaitu 11 ya. Sehingga di sini terlihat bahwa harga mutlak dari A11 ini lebih kecil daripada 11 ya.
Untuk baris yang kedua di sini sama, ini diagonal utamanya adalah negatif 1 ya. Negatif 1 ini jika kita beri tanda mutlak berarti hasilnya adalah 1. 1 ini lebih kecil daripada 6 ditambah 0 ya. Untuk baris yang ketiga yaitu di sini 8, harga mutlak dari 8 adalah 8. Ini kebetulan lebih besar daripada harga mutlak dari 2 ditambah harga mutlak dari negatif 4 ya, berarti 2 tambah 4 yaitu 6. Nah, terlihat di sini yang lebih besar hanya A33, sementara untuk A11 dan A12 ini tidak lebih besar daripada jumlahan harga mutlak dari elemen yang satu baris dengannya ya. Oleh karena itu matriks ini disebut sebagai matriks yang tidak bersifat diagonal dominan. Nah, kita kerjakan di sini. Kalau ada matriks yang tidak bersifat diagonal dominan, maka nantinya akan bersifat konvergen ya iterasinya, atau dengan kata lain tidak mendekati solusi X yang sebenarnya begitu. Selanjutnya di sini proses iterasi metode Gauss-Seidel ini kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu di sini XI pangkat K plus 1 ini sama dengan BI dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K plus 1, di mana J berjalan dari 1 sampai I-1 dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K, di mana J berjalan dari I plus 1 sampai N dibagi AII, di mana K-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, persamaan ini yang nantinya akan kita gunakan dalam proses iterasi ya. Jadi ini rumus harus benar-benar bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya di sini kita langsung bahas contoh soal ya dari penerapan metode iterasi Gauss-Seidel agar kita lebih mudah untuk memahami materi tentang metode iterasi Gauss-Seidel ini ya. Jadi di sini ada sistem persamaan linier. Di sini ada 3 buah persamaan. Yaitu di sini persamaan pertama 4x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 7. Persamaan yang kedua adalah 4x1 dikurangi 8x2 ditambah x3 sama dengan negatif 21. Dan persamaan yang ketiga adalah negatif 2x1 ditambah x2 ditambah 5x3 sama dengan 15. Kita perhatikan di sini selain mempunyai 3 buah persamaan, terlihat juga bahwa di sini ada 3 variabel yang terlibat yang akan kita cari, yaitu x1, x2, dan x3. Nah, kita lihat di sini nilai awalnya adalah x pangkat 0 ya. Ini x pangkat 0 adalah nilai x ketika iterasi pertama ya. Jadi pada saat iterasi pertama nilai x tersebut adalah sama dengan X1, X2, dan X3 yang semuanya itu nilai tebakan awalnya adalah 0, 0, dan 0 ya. Jadi nilai X1 pada saat iterasi ke 0 itu adalah 0, nilai X2 pada saat iterasi ke 0 adalah 0, dan nilai X3 pada saat iterasi ke 0 adalah 0. Lalu muncul pertanyaan di sini, bolehkah kita gunakan nilai tebakan yang lain ya selain 0, 0, 0 ini? Ya tentu saja boleh ya. Jadi semakin mendekati nilai awal yang kita pilih itu semakin mendekati solusi yang sebenarnya, maka nantinya iterasi yang kita lakukan itu akan lebih efisien ya. Begitu juga sebaliknya ya, ketika nilai awal yang kita pilih itu sangat jauh dari solusi yang sebenarnya, maka nantinya akan lebih banyak iterasi yang harus kita lakukan. Di sini iterasi ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan akan berhenti ketika nilai galatnya itu lebih kecil daripada epsilon ya. Jadi ada penentuan berapakah besarnya epsilon nanti ketika galatnya itu sudah lebih kecil daripada nilai epsilon tersebut, maka iterasi akan dihentikan. Kita lihat penyelesaiannya di sini. Kita ingat bahwa persamaan akan kita gunakan adalah XI pangkat K plus 1 sama dengan BI dikurangi sigma IJ XJ pangkat K plus 1, di mana J berjalan dari 1 sampai I dikurangi 1 dikurangi sigma AIJ XJ pangkat K, di mana J berjalan dari I plus 1 sampai N dibagi AII.
Nah, di sini K-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kita lihat di sini ketika kita akan mencari nilai X1 pada saat iterasi ke K+1 itu tinggal kita substitusikan saja di sini I-nya itu dengan 1. Ini mudah ya, tinggal kita ganti saja di sini yang ada I-nya, ini kita ubah menjadi 1 ya. Berarti di sini BI ini berarti jadi B1 dikurangi sigma A1J XJ pangkat K+1. Ini berjalan J-nya dari 1 sampai I+1 ya, karena I-nya 1 berarti 1 dikurangi 1. Dikurangi di sini A1J, ini I-nya yang kita ganti ya, XJ pangkat K, dimana J-nya berjalan dari I+1 berarti 1 plus 1 sampai 3 dibagi dengan A11. Jika kita sederhanakan di sini, ini B1-nya tetap ya. Sementara di sini batas atas dari penjumlahan di suku kedua ini 1 dikurangi 1 itu 0. Dan di sini untuk batas bawah di suku yang ketiga ini adalah 1 plus 1 yaitu 2. Jika kita perhatikan di sini nilai batas bawahnya ini lebih kecil daripada nilai batas atasnya ya pada suku kedua. Sementara di suku yang ketiga ini lebih rendah. Otomatis nanti di sini nilai dari suku yang kedua ini adalah 0 ya. Jadi kita akan uraikan saja di sini yang saya beri tanda lingkaran ini ya. Jadi yang kita akan uraikan adalah yang suku ketiga, sementara yang suku kedua ini adalah 0. Kita lihat B1 dikurangi, ini diuraikan ya, J-nya berjalan dari 2, berarti A12 X2 pangkat K ditambah J-nya sampai 3 ya, berarti A13 X3 pangkat K dibagi dengan A11. Nah, kita lihat di sini ketika kita buka tanda kurungnya, ini tinggal kita kalikan saja ya. Berarti X1 pangkat K+1 ini sama dengan B1 dikurangi A12 X2 pangkat K dikurangi A13 X3 pangkat K dibagi A11. Tinggal kita substitusikan saja di sini nilai B1. Ini nilai B1-nya adalah 7, jadi inilah nilai B1. Nilai B2-nya adalah negatif 21 dan nilai B3-nya adalah 15. Kita ingat-ingat ya, jadi di sini nilai B1-nya adalah yang di ruas kanan di baris pertama yaitu 7, B2-nya adalah negatif 21 yaitu yang di ruas kanan di baris kedua, dan B3-nya adalah yang di ruas kanan baris ketiga. Sementara di sini untuk koefisien dari variabel-variabel yang terdapat pada ruas kiri ini secara berurutan. Di sini pada baris pertama kolom pertama berarti di sini A11 itu 4, lalu A12 itu negatif 1, lalu ini A13 ini adalah 1. Ini baris kedua kolom pertama berarti A21 ya, ini adalah 4, A22 adalah negatif 8, A23 adalah 1, A31 adalah negatif 2, A32 adalah 1, dan terakhir di sini A33 adalah 5. Berarti di sini tinggal kita substitusikan saja nilai B1-nya tadi 7 ya. B1-nya adalah 7. Lalu A12 adalah koefisien X2 pada baris pertama kolom kedua. Berarti A12-nya adalah negatif 1. Ini negatif ya, negatif dikali negatif 1 berarti jadi positif ya, positif X2 pangkat K. Ini dikurangi A13, A13-nya adalah 1, berarti tinggal kita tulis ya, negatif 1 X3 pangkat K dibagi A11, A11-nya adalah 4. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan ya untuk mencari nilai X1 pada iterasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita menentukan persamaan untuk mencari X1 pangkat K+1, maka sekarang akan kita lanjutkan pembahasannya untuk persamaan yaitu X2 pangkat K+1. Di sini rumusnya masih sama seperti tadi.
Nah, kita perhatikan di sini karena yang akan kita cari adalah X2, maka I-nya ini kita substitusi ya 2. Kalau tadi X1 berarti I-nya diganti 1, kalau ini X2 maka I-nya diganti 2. Tinggal kita lihat di sini dalam persamaan ini yang ada I-nya itu semua diubah menjadi 2 ya. Ini BI menjadi B2, lalu ini I dikurangi 1 menjadi 2 kurangi 1, ini AIJ berarti A2J. Lalu di sini yang ada I-nya lagi ya, J-nya itu I plus 1 berarti 2 plus 1. Lalu ini AIJ berarti A2J ya. Yang lain itu tetap, hanya kita mengganti I tadi itu dengan 2 ya. Setelah kita ganti I-nya menjadi 2, lalu kita sederhanakan. Di sini batas atas pada suku kedua ini 2 dikurangi 1 yaitu 1, dan batas bawah pada suku ketiga di sini 2 ditambah 1 yaitu 3 ya. Sehingga jika kita perhatikan di sini pada suku kedua ini bisa kita tuliskan sebagai di sini sigma A2J XJ pangkat K plus 1, J-nya dari 1 sampai 1 ya. Berarti tinggal kita substitusikan saja nilai J-nya yaitu 1. Ini suku yang ketiga juga sama, ini J-nya dari 3 sampai 3, otomatis nanti kita substitusikan J-nya adalah 3 ya. Kita tulis di sini X2 K plus 1 ini sama dengan B2, ini tetap ya, dikurangi J-nya diganti 1, berarti A21 X1 pangkat K plus 1 dikurangi A23, ini J-nya 3 ya, X3 pangkat K dibagi A22. Sama seperti tadi kita substitusikan nilai B2-nya adalah negatif 21, sehingga di sini kita tulis ya negatif 21, lalu dikurangi A21. A21-nya adalah 4 karena ini negatif ya, berarti di sini negatif 4. Lalu di sini A23-nya adalah 1 karena ini negatif, berarti di sini negatif 1 ya. Untuk A22-nya yaitu ini ya, negatif 8. Sehingga di sini ketika kita keluarkan tanda negatifnya ya, berarti di sini kita bisa keluarkan negatif dalam kurung 21 ditambah 4x1 pangkat K plus 1 lalu ditambah dengan X3 pangkat K ya dibagi dengan negatif 8. Ini negatifnya bisa kita coret, berarti hasilnya adalah 21 ditambah 4x1 pangkat K plus 1 ditambah X3 pangkat K dibagi 8. Inilah persamaan yang akan kita gunakan ya untuk mencari nilai X2 di iterasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya untuk mencari persamaan untuk menentukan nilai X3 pada saat iterasi ke K plus 1 itu caranya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini kita perhatikan karena yang akan kita cari adalah X3, maka I-nya tinggal diganti 3 saja ya. Berarti di sini X3 pangkat K plus 1, di sini BI menjadi B3. Lalu ini ada I dikurangi 1 menjadi 3 kurangi 1. Ini ada AIJ berarti A3J ya. Di sini batas bawah di suku ketiga, J-nya itu dari I plus 1, berarti di sini kita tulis 3 plus 1. Lalu ini ada AIJ, berarti di sini kita tulis A3J, yang lain tetap ya. Nah, setelah kita ganti tadi I-nya dengan 3, lalu kita sederhanakan sama seperti yang sebelumnya kita lakukan ya. Di sini untuk batas atas pada suku kedua 3 dikurangi 1 yaitu 2. Lalu di sini batas bawah pada suku ketiga di sini 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, kita perhatikan di sini untuk suku yang ketiga sama seperti pada saat kita mencari X1 ya. Ini batas bawahnya ini lebih besar dibandingkan dengan batas atasnya ya. Oleh karena itu nilai dari sigma ini adalah 0 ya. Ini kita bisa abaikan. Berarti sekarang kita uraikan suku yang kedua ini. Kita perhatikan sigma A3J XJ pangkat K plus 1. Ini J-nya dari 1 sampai 2. Berarti kita uraikan. Pertama ketika J-nya 1, berarti di sini kita tulis A31 XJ berarti X1 pangkat K plus 1 ya.
lalu ditambah J-nya diganti 2 ya. Berarti di sini kita tulis A32 X2 pangkat K plus 1. Kita lihat di sini ketika kita buka kurungnya, ini tinggal kita kalikan saja dengan negatif 1, sehingga X3 pangkat K plus 1 ini bisa kita tuliskan sebagai B3, ini dikurangi A31 X1 pangkat K plus 1, lalu negatif kali positif berarti negatif A32 X2 pangkat K plus 1 dibagi A33. Kita lihat di sini nilai B3 yaitu nilai yang ada di ruas kanan pada baris ketiga yaitu 15 dikurangi A31. A31 adalah negatif 2. Ini karena negatif berarti negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Di sini kita tulis positif 2x1 pangkat K plus 1. Dan kita lihat di sini untuk A32 adalah 1. Karena ini negatif berarti di sini kita tulis negatif x2 pangkat K plus 1. A33-nya adalah 5 ya. Di sini kita tulis 5. Dan akhirnya kita dapatkan persamaan iterasi yaitu di sini nilai x1, x2 dan x3 pada saat iterasi ke K plus 1 ya. Nah, kita lihat di sini untuk iterasi ke 0 tadi sudah ditentukan ya dalam soal itu nilainya adalah 0, 0 dan 0 ya. Jadi masing-masing X1, X2 dan X3-nya adalah 0. Nah, sekarang untuk iterasi pertama berarti ketika K-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, maka ketika kita substitusikan di sini berarti 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1 ya. Benar, berarti nilai X1 pada saat iterasi pertama ya kita gunakan persamaan ini ya, tinggal kita substitusikan saja ketika K-nya itu sama dengan 0. Kita tulis di sini 7 lalu ditambah dengan X2K ya. X2K berarti X2 pangkat 0 ya karena K-nya 0. Lalu dikurangi dengan X3 pangkat K yaitu X3 pangkat 0 dibagi dengan 4 ya. Di sini bisa kita tulis 7 ditambah nilai X2 pada saat iterasi ke 0 yaitu 0 dikurangi X3 pada saat iterasi ke 0 yaitu 0. Berarti 7 ditambah 0 dikurangi 0 hasilnya 7. Ini penyebutnya 4 ya. 7 dibagi 4 yaitu 1,75. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses iteratif. Jadi kita gunakan data-data yang kita dapatkan pada iterasi sebelumnya untuk mendapatkan hasil dari iterasi yang selanjutnya. Seperti contoh ini kita mencari X1 pada saat iterasi pertama, maka kita gunakan data-data pada saat iterasi ke 0. Kita lihat di sini, ketika kita akan mencari nilai X2 pada saat iterasi pertama, di sini sama seperti tadi ya, tinggal kita substitusikan nilai K-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis 21 ditambah 4 dikali X1 pangkat 1 ditambah X3 pangkat 0 ya. Ini sama dengan 21 ditambah 4 kali nilai X1 pada saat iterasi pertama. Nilai X1 pada saat iterasi pertama adalah 1,75 ya. Ditambah dengan X3 saat iterasi ke 0 yaitu 0 ya. Kita ingat tadi nilai awal yang kita ambil adalah masing-masing untuk X1, X2 dan X3-nya adalah 0 semua ya. Sehingga nilai X3 pada saat iterasi ke 0 ini adalah 0. Dibagi dengan 8. Lalu kita sederhanakan di sini 4 kali 1,75 hasilnya adalah 7. Ini yang lain masih tetap, tinggal kita jumlahkan saja ya pembilangnya, yaitu di sini 21 tambah 7 tambah 0 yaitu 28 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 3,5. Untuk nilai X3 pada saat iterasi pertama ini masih sama seperti tadi ya, tinggal kita substitusikan saja nilai K-nya ini sama dengan 0 sehingga di sini kita tulis 15 ditambah 2 kali X1 pangkat K plus 1 berarti 0 plus 1 yaitu 1 dikurangi X2 pangkat 1 dibagi 5. Nah, kita lihat di sini 15 ditambah 2 kali nilai X1 pada saat iterasi pertama yaitu 1,75 lalu dikurangi dengan X2 pada saat iterasi pertama yaitu 3,5. Ini salah tulis ya, ini harusnya 3,5. Kita hitung di sini 2 kali 1,75 yaitu 3,5 sehingga kita jumlahkan di sini pembilangnya 15 tambah
3,5 dikurangi 3,5 ya, dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 15 dibagi 5 yaitu 3. Nah, ini kita hitung nilai X1, X2, dan X3 pada saat iterasi pertama. Jika kita perhatikan di sini, proses yang serupa ini akan terus berjalan ya sampai nanti nilai galatnya itu lebih kecil daripada epsilon yang ditentukan. Nah, kita lihat di sini untuk nilai galatnya yaitu harga mutlak dari X1 pangkat 1 dikurangi X1 pangkat 0 ya. X1 pangkat 1 adalah 1,75 dikurangi X1 pangkat 0 nya adalah 0 ya, karena nilai awalnya tadi 0. Berarti hasilnya adalah 1,75. Lalu untuk nilai galat yang kedua di sini X2 pangkat 1 dikurangi X2 pangkat 0. Hasilnya adalah 3,5 kurangi 0 yaitu 3,5. Untuk galat yang ketiga di sini X3 pangkat 1 dikurangi X3 pangkat 0 yaitu harga mutlak dari 3 kurangi 0 yaitu 3. Terlihat di sini nilai galatnya masih sangat tinggi yaitu 1,75, 3,5 dan 3 ya, otomatis nanti iterasi akan terus dijalankan sampai nilai galatnya itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, untuk soal yang ini epsilonnya adalah 0,001 ya. Jadi sampai nanti semua galatnya lebih kecil daripada epsilon ini, maka iterasi akan dihentikan ya. Berarti nanti untuk iterasi yang kedua ini tetap dilakukan ya, karena ini nilai galatnya masih lebih besar daripada epsilon. Akhirnya nanti ketika proses akan terus dilakukan, kalian akan dapatkan nilai X1 pada saat iterasi kedua, ini simbolnya X1 pangkat 2, lalu X2 pangkat 2 ya, dan X3 pangkat 2. Setelah kita dapatkan nilai X1, X2, dan X3 pada saat iterasi kedua, analog dengan cara yang tadi, berarti nanti kita dapatkan nilai galatnya ya, yaitu harga mutlak dari X1 pada saat iterasi kedua dikurangi dengan X1 pada saat iterasi yang sebelumnya, yaitu iterasi pertama. Berarti di sini nanti kita dapatkan nilai X1 pada saat iterasi kedua ya, kita kurangkan dengan 1,75. Begitu juga untuk galat yang ini ya, X2 dan X3. Nanti dicek lagi apakah nilai galatnya tadi yang merupakan harga mutlak dari selisih nilai X1, X2, dan X3 dengan nilai X1, X2, dan X3 pada iterasi sebelumnya itu apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah daripada epsilon ya. Jika lebih tinggi semuanya, ini ya akan terus berjalan iterasinya ya. Nanti dilanjutkan lagi iterasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai semua galat ketiga-tiganya ini lebih kecil daripada epsilon begitu ya. Nah, inilah akhir dari perkuliahan kita. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jika ada yang masih perlu didiskusikan, nanti kita diskusi lewat Google Meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.